Pada tanggal 8 Maret tahun 2012, seorang gadis berusia 18 tahun baru saja pulang dari kedai minuman. Namun siapa sangka itu adalah malam terakhirnya karena ternyata dia dibunuh lalu dibakar secara hidup-hidup. Dan pelakunya lolos hanya karena mereka adalah kerabat dari seorang pejabat. Dan inilah kisah Oksana Makar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Nuari. Makasih buat kalian yang udah mampir dan jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari aku. Kali ini aku bakal cerita tentang seorang gadis dari Ukraina bernama Oksana Makar. Oksana Makar lahir pada tanggal 11 Juni tahun 1993. Masa kecilnya tidak mulus dan tidak indah seperti anak-anak pada umumnya. Keluarganya bisa dikatakan hancur berantakan, di mana ayahnya dipenjara karena seorang pengedar, sedangkan ibunya juga dipenjara karena perampokan. Dan sejak saat itu, Oksana ini tinggal di panti asuhan. Namun, karena dia tidak tahan dengan kehidupan di panti asuhan tersebut, akhirnya dia memutuskan untuk kabur dan memilih hidup sendiri di jalanan di usianya yang masih sangat kecil. Dia bukanlah gadis yang lemah. Dia seorang gadis yang selalu memperjuangkan untuk hidupnya sendiri. Dia berhasil bertahan sampai di umurnya 18 tahun. Dan siapa sangka pada usianya 18 tahun, di malam itu menjadi malam terakhir baginya. Pada malam tanggal 8 Maret tahun 2012, pada waktu itu Oksana mengunjungi sebuah bar bernama Ripka. Nah, di bar tersebut Oksana bertemu dengan ketiga orang pria yang mendekatinya. Mereka bernama Yevhen yang masih berusia 23 tahun, kemudian Maxim berusia 24 tahun, dan yang terakhir ada Artem yang juga berusia 24 tahun. Di sana mereka ngobrol sambil minum layaknya orang-orang pada umumnya di bar. Apa yang mereka lakukan benar-benar wajar. Sampai akhirnya mereka mengajak Oksana untuk ke apartemen mereka untuk melanjutkan perbincangan mereka sambil minum-minum. Oksana yang tidak pernah curiga apapun akhirnya menuruti mereka bertiga ke apartemen mereka. Namun ternyata di sana Oksana malah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari mereka bertiga. Di apartemen tersebut mereka langsung memperkosa Oksana secara bergantian. Mereka benar-benar melampiaskan hawa nafsu mereka kepada Oksana dan itu mereka lakukan berkali-kali. Kemudian setelah mereka puas, mereka bahkan mencekik Oksana hingga akhirnya Oksana tak sadarkan diri. Mereka mengira Oksana ini sudah meninggal. Nah, kemudian karena mereka takut, mereka membungkus jasad Oksana menggunakan kain spray dan membawanya ke sebuah tempat konstruksi di daerah pinggiran kota yang sangat sepi. Kemudian di sana mereka bertiga membakar tubuh Oksana dan api tersebut menyala sepanjang malam sampai akhirnya pagi pun tiba. Kemudian keesokan paginya, seorang pejalan kaki yang sedang melintas daerah tempat Oksana dibakar, ia melihat tubuh Oksana yang terbungkus spray tersebut. Karena ia merasa penasaran, ia kemudian mendekatinya dan membuka bungkusan tersebut. Di sana mereka menemukan Oksana yang ternyata masih hidup. Kalian bayangkan, Oksana dibakar secara hidup-hidup dan ternyata dia masih bertahan, guys. Namun keadaannya memang sudah sangat kritis karena tubuhnya 55% mengalami luka bakar. Dan akhirnya orang yang menemukan Oksana tersebut melaporkan hal tersebut kepada polisi dan membawa Oksana ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Oksana mendapatkan perawatan dan dokter juga mengatakan bahwa paru-paru Oksana ini sudah sangat rusak karena ia menghirup asap yang sangat banyak. Bahkan salah satu dokter berasal dari Swiss juga ikut merawat Oksana agar Oksana bisa pulih dan sehat kembali. Namun meskipun Oksana ini sudah dalam keadaan sekarat, tubuhnya hancur, paru-parunya juga rusak, Oksana ini masih sadar dan dia sempat bilang seperti ini, "Aku pasti bertahan, aku akan berusaha dan aku masih dibutuhkan di sini." Namun meskipun semangat Oksana ini sangat besar, namun sayangnya dokter memutuskan untuk melakukan amputasi di bagian tangan dan juga kakinya. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah adanya penyebaran kematian jaringan pada tangan dan juga kakinya. Berita tentang Oksana ini menyebar dengan cepat ke seluruh masyarakat. Mereka melakukan demo di depan kantor polisi dan meminta pelaku kejahatan terhadap Oksana ini ditangkap dan dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Banyak orang yang mendukung Oksana dan karena untuk kesembuhan Oksana ini membutuhkan biaya yang sangat besar, mereka
sampai rela berdonasi, bahkan mereka ada juga yang rela menyumbangkan ataupun mendonorkan darah mereka untuk kesembuhan Oksana, dan mereka juga menuntut keadilan untuk Oksana. Benar-benar banyak orang yang menyayangi Oksana. Entah bagaimana ceritanya, tapi ketiga pelaku tersebut akhirnya ditangkap pada tanggal 11 Maret 2012. Lalu mereka diadili di persidangan. Namun yang lebih mengejutkan publik adalah dua di antara mereka yang bernama Maxim dan juga Artem dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan begitu saja. Sedangkan semua kesalahan dilimpahkan hanya pada satu orang di antara mereka yang bernama Yevhen. Dan polisi beralasan mereka membebaskan kedua orang tersebut karena memang katanya tidak ada bukti yang membuktikan bahwa mereka berdua ini bersalah dan kejahatan tersebut memang dilakukan oleh satu orang, si Yevhen tersebut. Namun rakyat di sana tidak bodoh. Mereka menduga kebebasan dari kedua orang pelaku ini ada sangkut pautnya dengan keluarga mereka yang merupakan seorang pejabat. Dan akhirnya masyarakat yang tidak puas ini mereka melakukan demo berhari-hari di depan kantor polisi. Mereka menuntut bahwa kedua pelaku tersebut tidak bisa bebas begitu saja dan tidak mungkin kedua pelaku itu tidak ikut andil dalam penyiksaan dan pemerkosaan terhadap Oksana. Pada saat itu tekanan rakyat begitu besar, semua orang demo dan pemerintah pun sempat kewalahan menghadapi keluhan masyarakat tersebut. Sampai akhirnya Presiden Ukraina ini turun tangan sendiri untuk menegakkan keadilan pada kasus ini. Dia kemudian membentuk sebuah tim khusus untuk menangani kasus ini tanpa adanya campur tangan orang-orang yang menangani sebelumnya. Dan akhirnya tim khusus tersebut menemukan bukti bahwa kedua orang tersebut ternyata juga bersalah. Dan akhirnya mereka ditangkap kembali dan diberikan hukuman yang setimpal. Dan kemudian pejabat penegak hukum yang membebaskan mereka berdua ikut dipecat karena dianggap menyalahgunakan wewenang mereka sebagai seorang pejabat penegak hukum. Di tengah-tengah gelombang dukungan dan doa para masyarakat untuk Oksana, sayangnya Oksana sudah tidak bisa lagi berjuang. Dia akhirnya meninggal pada tanggal 29 Maret tahun 2012. Dia meninggal di usianya yang masih muda, yaitu 18 tahun. Dan sesuai dengan tradisi di sana, jika orang yang belum menikah meninggal dunia, maka ketika meninggal mereka akan dimakamkan dengan menggunakan gaun pengantin. Banyak orang yang ikut mengantarkan Oksana ke pemakaman dan banyak juga orang yang mendoakan untuk Oksana dengan penuh kasih sayang. Kemudian bagaimana dengan para pelaku? Para pelaku sedang menjalani persidangan. Bahkan di persidangan tersebut, Maxim dan Artem masih tetap saja kekeh untuk menyalahkan Yevhen dalam semua kejadian tersebut. Mereka berusaha melimpahkan kesalahan mereka kepada Yevhen sendiri. Namun pengadilan juga tidak bodoh. Mereka juga tahu bahwa Maxim dan Artem ini ikut andil dalam penyiksaan Oksana yang mengakibatkan Oksana meninggal itu. Akhirnya persidangan menyatakan bahwa mereka bertiga ini bersalah dan mereka mendapatkan hukuman masing-masing, di mana Yevhen dipenjara seumur hidup, kemudian Maxim mendapatkan 15 tahun penjara, sedangkan Artem hanya mendapatkan 14 tahun penjara. Meskipun bukan hukuman mati yang mereka dapatkan, namun setidaknya Maxim dan Artem ini berhasil dihukum dan tidak jadi lolos berkat tekad dan kekompakan para masyarakat yang ada di sana. Dan masyarakat di sana membuktikan bahwa kekuatan mereka bisa mengungkap kejahatan dan menegakkan keadilan. Selama 3 minggu, Oksana berjuang untuk hidupnya. Ia kehilangan tangan dan kakinya, namun dia tidak pernah kehilangan harapan sampai akhir hayatnya. Oksana pergi di saat usianya yang masih muda. Dari kejadian Oksana bisa membuktikan satu hal, di mana ketika rakyat menuntut kebenaran, tidak ada kekuasaan yang bisa menutupi kejahatan selamanya.